Tahu ya, penyakit asam urat, penyakit yang biasanya diderita sama orang dewasa atau tua lah gitu. Gejalanya kayak sendinya sakit, bengkak. Tapi tahu nggak bahwa asam urat ini juga bisa menyerang anak-anak? Saya Dr. Lucky, spesialis anak. Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Oke, sebelum kita bahas tentang asam urat, saya sedikit disclaimer bahwa video ini adalah video yang bertujuan untuk edukasi. Tidak ada hubungan antara dokter dan pasien di sini. Kalau para pemirsa mau mendapatkan diagnosis yang jelas, jangan hanya dari video ini. Segera ketemu dokter anak untuk mendapatkan terapi dan diagnosis yang jelas. Oke, bahas sedikit nih tentang asam urat. Asam urat ini adalah zat yang terbentuk dari metabolisme purin. Normal bahwa kita semua punya asam urat. Ya, tapi kalau dia terlalu tinggi, itu yang bermasalah. Nah, tadi nih saya bilang bahwa asam urat ini adalah zat yang terbentuk dari metabolisme purin. Nah, tapi purin itu banyak dapat dari makanan dan minuman. Nah, asam urat yang tinggi dan menumpuk dalam tubuh itu bisa menyebabkan nyeri di sendi, bengkak, dan kemerahan. Soalnya bentuknya asam urat tuh tajam-tajam nih kayak gini. Nah, kita beranggapan bahwa hanya orang dewasa aja nih, atau orang tua lah yang menderita penyakit asam urat, bukan anak ataupun remaja. Tapi sebenarnya asam urat ini juga bisa menyerang anak-anak nih, bisa menyerang dari usia 12 tahun sampai lebih gitu. Tapi untungnya asam urat ini bukan penyakit yang sering pada anak. Kok bisa dok anak-anak kena asam urat? Nah, nih pada anak-anak asam urat itu biasanya didapatkan secara faktor genetik. Muncul aja gitu, walau makannya bagus, fungsi ginjalnya bagus, ya muncul aja gitu. Terus juga ada faktor lainnya, kayak obesitas, makanan-makanan yang tinggi mengandung purin. Contohnya apa? Kayak jeroan, daging sapi, ati sapi, brokoli, bayam, daging ayam, kacang-kacangan kayak kacang tanah, kacang merah, dan kedelai. Bukan keledai, kedelai. Lah dok, anak saya MPASI-nya itu tuh, yang tadi dokter sebutin itu. Nah iya, anak memang butuh makan makanan yang tadi saya sebut nih. Selama anaknya tumbuh dan berkembangnya secara baik, optimal gitu ya, yang dilihat dari kenaikan berat badan yang bagus, bukan berlebihan kayak overweight, obesitas. Nah itu kalau udah berlebihan begitu, nah baru bisa bikin anaknya menjadi asam urat. Gejalanya apa sih dok asam urat itu pada anak nih? Ya sebenarnya nggak jauh beda ya. Nih gejalanya tuh biasanya munculnya tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Gejalanya tuh kayak nyeri sendi yang tajam dan menusuk, terutama di lutut, pergelangan kaki dan jari kaki. Sendinya tuh jadi bengkak dan kemerahan. Terus juga agak susah gitu menggerakkan sendinya. Bahkan kadang-kadang sampai ada demam. Nah, kalau anak ibu, bapak itu ya, kalau ada gejala tersebut, segeralah periksakan ke dokter spesialis anak. Dokter nanti akan periksa nih, kalau curiga, berarti akan dites darah untuk memastikan apakah si anak ini kadar asam urat dalam darahnya itu tinggi. Terus gimana nih kalau ternyata benar asam uratnya tinggi? Nah, dokter akan memberikan obat untuk mengurangi nyeri dan peradangannya. Tapi bukan obat nih yang utama, tapi mengubah pola makan dan gaya hidup, itu yang penting. Apa tuh dok gaya hidup yang bagus? Oke, nih saya kasih tahu. Beri makanan yang sehat dan seimbang. Ya, gampang itu. Batasi konsumsi makanan minuman yang tinggi purin seperti daging merah, jeroan, seafood. Nah, ini batasi. Kalau memang anaknya obesitas, berat badannya lebih, nah itu perlu dibatasi. Tapi kalau berat badan naiknya bagus, anaknya makannya oke, ya kasihnya ya sesuai dengan porsinya, itu juga bagus. Pastiin juga nih anak kita tidak obesitas, serta ajak anak untuk aktivitas fisik dengan berolahraga, bermain secara teratur. Nah gitu ya, tadi itu informasi tentang asam urat pada anak. Semoga setelah menonton video ini, ibu bapak nih jadi lebih paham tentang penyakit asam urat dan bisa mencegahnya sejak dini. Oh iya, satu lagi nih yang penting, kesehatan di masa anak-anak itu penting karena akan mempengaruhi kesehatan sampai nanti dewasa dan lansia. Jadi jaga ya kesehatan anak-anak sejak dini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.